Kita datang ke situ Nabi buat kisah-kisah. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma. Kok bisa tiba-tiba Anda mau buka yang lain, keluarnya ceramah Ustadz? Terus muncul di beranda. Siapa yang ngirimkan ke beranda? Algoritma YouTube. Tapi gimana algoritma itu bisa muncul di hadapan kita kalau lo nggak berkehendak? Ya, ada tiba-tiba. Kok bisa ngelihat ceramah? Kok pas banget dengan yang dialami? Itu kan hidayah. Kalau diikuti, itu petunjuk. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. Andhera tera, maine le liya mera, ugla sitara tera, kiya channa mere. Orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gimana biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang gak kita inginkan, tapi terjadi dalam hidup kita dan kita pengen ridho, katakan saja, la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Kok saya dikasih pasangan kayak gini ya? Bilang aja, la'allahu khair, mudah-mudahan pada pasangan saya itu ada kebaikan yang tidak ada di tempat yang lain. Sehingga apapun yang kita alamin, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat ya Allah. Kenapa? Saya tahu Engkau tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Saking pentingnya iman dalam kehidupan kita, sampai para ulama mengumpamakan iman itu seperti akar. Lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik, pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, gak baperan, gak gampang drop, gak gampang putus asa, maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali hidup orang yang beriman itu. Mau kondisinya susah, menakjubkan. Mau kondisinya senang juga, menakjubkan. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hamba-Mu kepadamu. Kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, kayak gak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah. Karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100%. Apakah kalau kayak gitu kita gak perlu ikhtiar? Perlu, tapi ikhtiar gak ada hubungannya dengan keyakinan. Ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Allah yang suruh ikhtiar, tapi yakin berhasil apa enggak, itu urusan yang kedua, urusan hati antara kita dan Allah. Kayak kita minum obat, tentunya kita harus beli obat yang paling bagus, dokter yang paling recommended, yang spesialis. Oke, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu, meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh, kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli, berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk, dan berarti sudah bertindak yakinnya kepada Allah. Saat itu kita tidak akan melihat keajaiban.
Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamr, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor hina-hina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak manggil wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, ya ibadi alladzina asrafu ala hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Allah kan dikira kita enak saja hidup di muka bumi ini tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada tugas yang jelas. Tugas kita adalah beribadah, tugas kita menjadi seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untuk bumi ini, dan kemudian yang ketiga adalah tugas kita sebagai umat terbaik mengajak orang lain pada perkara yang baik-baik, mencegah orang lain pada perkara yang buruk-buruk. Jadi nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah kemudian jadi baik sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah, melihat kemaksiatan di depan mata kita, kita diam saja. Makanya dikatakan kalau melihat kemaksiatan di depan mata kita, halangi dengan kekuatan atau kekuasaan kita. Kalau tidak bisa, halangi dengan lisan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, maka ingkari itu perbuatan buruk dan aku tidak suka dengan perbuatan itu, wahai Allah. Jadi itu ciri-ciri umat terbaik. Dia melakukan sesuatu kebaikan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk baik bersama-sama. Sifat gak enak itu bagian dari sifat sunnah Nabi loh. Gak enak kalau komen di depan umum, gak enak kalau kita menjudge, gak enak kalau kita marah-marah, gak enak apa gitu. Jaga perasaan orang lain, giliran orang lain ke kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita. Kenapa kadang-kadang pembunuhan di sini tuh pundak kita rasanya kayak keras gitu kan? Kebanyakan pikiran. Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang. Jadilah syarhus sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah hawa nafsu, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun. Jangan sampai kita gara-gara nggak suka kepada seseorang kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus melawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita nih mukmin atau munafik. Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya. Sampai nih guys, kita dapat video banyak. Tengok lagi. Bismillahirrahmanirrahim.